Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para hadirin, teman-teman, sahabat semua yang saya hormati dan yang saya banggakan, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Dalam hitungan hari saja sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan, dan kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan kita masih bisa berjumpa lagi ataupun tidak. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan sisa waktu yang sedikit ini, yang tinggal hitungan hari ini, dengan sebaik-baiknya, dengan fokus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat orang yang sedang mengikuti lari maraton, biasanya ketika sudah mendekati finish, mereka akan semakin semangat, semakin memfokuskan kecepatannya agar sampai ke finish duluan. Begitu juga dengan kita, semestinya ketika kita sudah berada di akhir penghujung Ramadan ini, semestinya kita juga semakin kencang ibadah kita, semakin semangat juga kita memanfaatkan sisa waktu yang terakhir ini. Para hadirin yang saya hormati dan yang saya banggakan, bulan Ramadan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tanpa tujuan. Setiap syariat yang Allah syariatkan kepada umat manusia pasti memiliki tujuan, pasti memiliki goal-goal yang ingin tercapai daripada pensyariatan tersebut. Begitu juga dengan puasa. Tidak disyariatkan begitu saja tanpa ada maksud dan tujuan. Maka sebagaimana tadi ayat yang kita baca, bahwa tujuan daripada ibadah puasa tersebut, hasil akhirnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, atau kama qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini sesungguhnya adalah bulan tarbiyah, bulan mendidik kita menjadi pribadi yang lebih baik, mendidik kita bagaimana kemudian kita memiliki akhlak yang baik. Karena itulah kita akan banyak menemukan dalil-dalil tentang puasa Ramadan ini. Tujuannya adalah untuk membentuk akhlak kita menjadi lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, beliau mengatakan, "Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta ketika dia berpuasa dan mengamalkannya atau mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan lagi puasanya, tidak memerlukan lagi dia meninggalkan makan dan minumannya. Di sini menunjukkan bahwa puasa itu sesungguhnya akan melahirkan akhlak, mengeluarkan kata-kata yang benar, akan melahirkan akhlak jujur, meninggalkan perkataan-perkataan dusta ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan dalam syariat kita. Para hadirin, ini salah satu contoh bahwa puasa itu akan mendidik kita menjadi orang yang berkata jujur, berkata benar, baik perkataannya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, "Faidha sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanika an maharimillah." Apabila kamu berpuasa, maka puasakan juga pendengaranmu, puasakan juga penglihatanmu, puasakan juga lisanmu dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka secara keseluruhan ini menunjukkan bahwa puasa itu akan mendidik kita, melatih kita memiliki akhlak jujur, as-siddiq artinya kita berkata yang benar,
berkata yang jujur, tidak mengeluarkan kata-kata dusta ataupun kata-kata yang tidak baik. Tetapi ketika kita dalam berpuasa tidak meninggalkan perkataan-perkataan dusta dan kita mengamalkannya, maka sesungguhnya tidak ada nilai dari puasa yang kita lakukan itu. Ibarat orang yang seharian lapar, menahan hausnya, tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya mendapatkan lapar dan hausnya, tetapi tidak mendapatkan nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman wal Islam, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini kita sadar bahwa puasa itu adalah bulan akhlak, di mana akhlak itu merupakan salah satu ciri ataupun karakter dari agama Islam ini, yaitu akhlak yang baik, akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan secara spesifik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka salah satu pembiasaan, pendidikan menyempurnakan akhlak manusia ini adalah dengan melatih diri kita berpuasa. Berpuasa bukan sekedar mulut kita, bukan sekedar perut kita, tetapi juga mulut kita. Begitu juga dengan hawa nafsu kita, kita kendalikan agar tidak keluar dari jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak saja memuji orang-orang yang ibadah mahdohnya baik, tidak saja memuji orang-orang yang sholatnya bagus, sholat malamnya banyak, rajin sholat 5 waktunya di masjid, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang yang berakhlak baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Muhammad bukan karena sekedar ibadahnya. Allah memuji Nabi Muhammad bukan karena kakinya yang rusak karena banyak beribadah, tetapi karena akhlaknya yang baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat denganku majlisnya nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita jadikan bulan Ramadan ini syahrul akhlaqi, bulan akhlak, bulan pendidikan moral kita. Maka mudah-mudahan Ramadan ini semakin memperbaiki moralitas kita, semakin memperbagus perilaku kita, tingkah laku kita, perkataan maupun perbuatan. Mudah-mudahan ini yang bisa kita sampaikan ini pada kesempatan hari ini bermanfaat untuk kita semua, semakin memacu untuk kita semakin semangat beribadah atau mengerjakan amal-amal soleh yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.